Halo guys, ketemu lagi sama Dima Dolan. Nah, hari ini kita lagi ada di Jogja nih. Kita ngapain di Jogja? Kita lagi di Museum Dirgantara. Tuh, di belakang banyak banget pesawat. Oke, kita lihat ya, di dalam ada apa aja. Saksikan terus, lanjut. Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Nah, inilah nama yang saya temukan ada di kemendikbud.go.id. Jadi museum ini adalah jenis museum yang khusus. Tipe museumnya B, pemiliknya adalah TNI Angkatan Udara, pengelolanya juga TNI Angkatan Udara, guys. Gagasan awal mendirikan Museum TNI Angkatan Udara dilandasi oleh adanya upaya untuk pewarisan, pelestarian, serta untuk mengabadikan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan maupun peristiwa-peristiwa bersejarah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Nah, sebagai langkah awalnya nih guys, untuk pendirian museum ini adalah terbitnya Surat Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Udara nomor 491 tanggal 6 Agustus tahun 1960 tentang dokumentasi, sejarah, dan Museum Angkatan Udara Republik Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah ketika pada tanggal 21 April tahun 1967 muncul embrio museum yang secara organisasi berada di bawah pembinaan Asisten Direktorat Hubungan Masyarakat Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada saat itu, organisasi museum hanya terdiri dari bagian pembinaan benda-benda, bagian administrasi dan deskripsi, serta bagian dokumentasi dan pameran. Melalui instruksi Menteri atau Panglima Angkatan Udara nomor 2 tahun 67 tanggal 30 Juli tahun 1967 tentang peningkatan kegiatan bidang sejarah, budaya, dan museum Angkatan Udara, maka titik terang dalam meletakkan rencana kerja pembangunan sebuah museum telah dimulai. Pada tanggal 4 April 1969, Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Rusim Nurjadin meresmikan berdirinya Museum Pusat Angkatan Udara Republik Indonesia. Museum ini berlokasi di kawasan Markas Komando Wilayah Udara 5, Jalan Tanah Abang, Bukit, Jakarta Pusat. Nah, pada lembaga lain yaitu Lembaga Pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bagian udara Jogja sudah berdiri Museum Karbol. Pemikiran mulai diarahkan untuk mengintegrasikan kedua museum ini, guys. Nah, lokasi yang direncanakan adalah Jogja. Dengan dasar pertimbangan bahwa pada tahun 45 sampai 49 Jogja memegang peran penting sebagai tempat lahir dan pusat perjuangan TNI Angkatan Udara dan menjadi tempat penggodokan para taruna TNI Angkatan Udara sebagai calon perwira, serta adanya semangat Maguwo yang perlu dilestarikan. Tanggal 17 April 1978 menetapkan bahwa Museum Pusat Auri yang semula berkedudukan di Jakarta dipindah ke Jogja. Diintegrasikan dengan Museum Karbol dengan memanfaatkan bekas gedung Link Trainer yang berada di kawasan Kesatrian Akabri bagian udara, dan berdasarkan keputusan KSAU nomor Skep 4 1978 tanggal 17 April 1978, nama museum menjadi Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Nah, museum ini luas banget, guys. Di luar, begitu kita masuk di parkiran, kita udah bisa lihat banyak sekali pesawat-pesawat yang ikonik lah. Lalu kita bisa turun ke bawah, di situ ada bunker, ada sejarahnya juga nanti di situ bunkernya. Lalu kita masuk ke dalam bangunan utama, di situ ada sejarah tentang banyak sekali peristiwa yang terjadi sepanjang perjalanan sebelum Indonesia merdeka sampai
Indonesia merdeka. Di situ tercatat semua guys, keren banget. Nah, lalu di bagian belakang ini kita juga bisa lihat pesawat-pesawat lama, pesawat-pesawat tua yang sudah ditempatkan dengan sangat baik. Kita bisa lihat, kita bisa videoin, kita bisa foto-foto juga di sini guys. Museum ini memiliki luas area sekitar 4,2 hektar. Luas bangunannya ada di 8.765 meter persegi guys. Nah, untuk masuk ke museum ini kita cukup bayar 6.000, murah banget tuh. Lalu buka jam setengah 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, bangunan ini nih guys, dulunya adalah bekas pabrik gula Wonocatur pada zaman Belanda. Sedangkan pada zaman Jepang digunakan untuk gudang senjata dan hanggar pesawat terbang guys. Nah, di hanggar ini guys ada banyak mesin-mesin pesawat terbang yang bisa kita lihat. Bukan cuma mesinnya, nah seperti yang kita lihat sekarang nih adalah pesawat-pesawat dari Amerika, dari Eropa, sampai buatan dalam negeri kita sendiri guys. Nah, dari sekian banyak koleksi yang ada di museum ini, ada satu yang membuat hati saya bergetar guys, yaitu replika dari pesawat Dakota VT CL5 milik perusahaan India. Nah, pesawat itu pada tanggal 29 Juli 1947 ditembak jatuh guys oleh Belanda. Jadi jatuhnya di daerah Ngoto, Bantul. Nah, pesawat jenis Dakota VT CLA itu bukan pesawat tempur ya guys. Itu adalah pesawat bantuan dari seorang pengusaha India yang pada saat itu mengangkut obat-obatan untuk rakyat Indonesia yang terluka akibat agresi militer Belanda yang dimulai sejak 21 Juli 1947. Nah, pada saat itu sepertinya Belanda gelap mata sehingga menembak jatuh pesawat Dakota. Nah, foto di depan kita ini adalah foto dari Adi Sucipto, Adi Sumarmo, dan Abdurrahman Saleh guys. Ini adalah perwira muda AURI yang berprestasi, yang gugur pada peristiwa itu, dan sekarang kita mengenal menjadi nama bandara guys, di Jogja, di Solo, dan di Malang. Karena peristiwa ini Belanda mendapat kecaman yang sangat-sangat keras. Nah, suara paling keras datang dari negara-negara yang warganya menjadi korban, yaitu Indonesia, Inggris, Australia, dan juga India. Negara-negara tersebut menuntut ganti rugi kepada pemerintah Belanda. Nah, Dewan Keamanan PBB akhirnya turun tangan dan memberikan imbauan kepada Belanda untuk segera mengakhiri agresi militernya. Aksi sepihak Belanda itu merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati yang sudah disepakati beberapa bulan sebelumnya di tanggal 25 Maret 1947. Desakan PBB dan dunia internasional ternyata mengecilkan nyali Belanda guys. Jadi pada tanggal 15 Agustus 47 pemerintah kerajaan Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi militernya. Nah, Belanda akhirnya menghentikan serangan nih guys. Tapi gencatan senjata itu ternyata hanya sementara. Belanda kembali mengingkari janji perundingan yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada tanggal 19 Desember 1948. Yaitu peristiwa yang kita kenal dengan agresi militer Belanda kedua. Nah guys, kita udah dengar potongan kecil dari sejarah perjuangan leluhur-leluhur kita, eyang-eyang kita, para pejuang yang sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kedaulatan NKRI. Nah guys, kita sebagai anak muda baik juga kalau kita terkoneksi dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Kita baca lagi, kita datangin museum, kita lihat, kita mendengarkan cerita-ceritanya. Supaya apa?
supaya daya juang yang leluhur-leluhur kita punya zaman dulu itu masuk ke kita guys, sehingga kita punya semangat, visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia sehingga jadi Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik guys. Indonesia sedang mendapat bonus demografi guys. Kita sering dengar bahwa ada bonus demografi nih di Indonesia. Nah, bonus demografi itu apa? Masa di mana penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan usia yang non-produktif. Lebih tepatnya ada di generasi milenial dan Gen Z. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan dengan bonus demografi itu? Pesan saya adalah yang perlu dilakukan adalah membesarkan kapasitas. Nah, apa itu kapasitas? Kapasitas itu isinya adalah attitude, skill, dan knowledge. Nah, attitude itu sikap, knowledge itu pengetahuan, skill itu adalah kemampuan. Sehingga fokus teman-teman muda adalah membesarkan kapasitas itu yang isinya tadi guys. Pada saat kapasitasnya bagus, pada saat value of life-nya bagus, maka saya yakin Indonesia akan jadi negara yang lebih luar biasa lagi. Oke guys, nah ini kita sampai di luar nih. Nah, di luar itu banyak banget pesawat yang bisa kita lihat, mulai dari yang kecil sampai yang gede banget ada, bahkan itu ada rudal juga, ada pesawat terbang amfibi yang bisa turun atau tinggal landas dari air, dan banyak juga pesawat latih. Di depan itu juga ada CN235 buatan Indonesia guys, keren nih. Nah, buat temen yang ada di Jogja atau lagi di Jogja, atau yang belum tahu ntar liburan mau kemana, weekend mau kemana, saya saranin harus kesini, ngajak anak, ngajak keluarga, karena pengetahuannya bagus banget, yang dilihat bagus banget. Kita belajar banyak hal, kita belajar kepemimpinan, kita belajar kepahlawanan. Ini akan meningkatkan nasionalisme kita. Guys, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Tolong komen dong yang udah pernah kesini atau yang belum pernah, komen. Supaya kita bisa diskusi nih tentang apa sih yang harus dilakukan teman-teman muda supaya meningkatkan kapasitasnya yang terkoneksi juga dengan sejarah yang panjang dari kemerdekaan Indonesia guys. Ini sudah hampir sampai di akhir video guys. Nah, thank you banget udah nonton channel Dimas Dolan. Semoga apa yang saya sampaikan ini jadi informasi yang baik. Thank you banget. Semoga berkah melimpah turun atas kita semua. Thank you. Bye bye guys.